Zul, Anda di Nekat punya store yang sorry saya lihat juga kadang kan seperti ini kan kalau tidak ada artikel kan bahasanya tidak ada artikel artinya kan ya sorry juga siapa yang menyambangin di sini kan artinya nggak ada sesuatu yang fresh from the open orang udah hafal loh barang-barang cuma itu doang barangnya. Nah, tapi Anda tetap kekeh dari 2010 katanya 2010 kemudian berpindah 2014 hingga sekarang. Nah, apa sih yang latar belakangnya Anda tetap gandrungi store sorry banget yang hasilnya juga mungkin nggak seberapa. Nah, kita nggak bicara idealisme saja loh men, kita bicara juga lapar loh. Nah, apa nih yang membuat Anda harus tetap bertahan seperti ini? Mimpi sih mungkin Bang. Kalau saya juga pengen sih sebenarnya seperti orang-orang buka usaha di pasar gitu kan. Cuman apa untuk di sini kan juga ada resiko dan apa positif negatifnya Bang. Jadi kalau misalnya di sini kan kita lepas sewa. Oke, kita positifnya dulu nih. Positifnya apa nih kira-kira? Positifnya kan kita nggak perlu bayar sewa di mana juga kita tahu kan sewa di Singkawang itu sangat-sangat mahal. Mending mahal itu udah jerit, udah nyekik udah itu. Tambah juga memang karena ekonomi saat sekarang juga lagi kacau ya kan. Terus apa ya? Mungkin dekat sama rumah sih kali. Karena lingkungannya garasi jadi bikin. Terus juga sebenarnya begini juga dulu pernah ngobrol sama si Heri kan yang punya akau kan store akau. Kalau misalnya kita bisa gede di kampung dia bilang yang jauh dari pasar itu dia bilang nikmatnya 2 kali lipat. Karena tempat sepi bisa rame ya. Tempat sepi bisa rame. Jadi kayak bisa ngukur aja gitu seberapa sih. Tapi memang nggak bisa dipungkiri. Saya yakin orang-orang yang buka di pasar itu mereka pasti punya hitungan sendiri lah. Saya yakin yang masuk ke toko mereka setiap hari itu pasti ada. Walaupun cuma lihat tapi juga nggak beli. Hal itu sederhana. Nah dari sisi negatifnya mungkin apa nih? Negatifnya ya nggak semua orang kan Bang bisa masuk ke sini kan. Biaya buat pasang AC aja dulu perlu nabung sekian tahun karena nggak hanya AC-nya yang harus dipikirkan tetapi juga pintu kacanya yang sekian juta gitu kan. Operasionalnya belum lagi perawatan AC ya. Belum lagi perawatan AC-nya dan lain-lain lah gitu. Jadi sebenarnya simpel aja loh buat dia bertahan. Mimpi. Nah tapi kalau ada yang mau bayar mimpi Anda gimana? Paham nggak maksudnya? Nah aku nih investor. Ting. Zul, gua garap nih segini nih ada uang segini nih. Nah tapi store-nya kamu legasi tapi produknya dia gimana? Kemarin sempat ngobrol sih sama kayaknya kalau kayak gitu sih agak sulit. Sulit ya. Pasti pernah ngobrol lah ini. Kenapa? Agak sulit. Jadi gini, ada teman dari Jogja dia kemarin ngobrol kan. Dia bilang, ini belum pernah saya lakukan juga. Kemudian teman-teman di Singkawang juga mungkin belum pada ngeh nih untuk beberapa produk di luar Singkawang, Jogja mungkin atau Bandung atau Jakarta bahkan di luar negeri sebenarnya banyak Bang. Jadi misalnya gini Bang, Abang nih kan suka pakai topi seperti ini nih, ya kan? Abang pengen bikin brand sendiri, tapi harus punya store lagi, punya brand repot. Nah, hanya numpang. Akhirnya kita sharing ide nih. Karena Abang nih pelaku, tahu ngepasnya gimana. Ini dulu dia harus ngepasnya di sini nih. Komposisinya seperti ini nih, tapi harus seperti ini. Seperti misalnya kayak brand tuh The Hundreds. The Hundreds dia seperti itu. Jadi dia coba mewujudkan itu yang masih ingin saya wujudkan gitu. Mimpi seperti Bobby The Hundreds, di mana dia tetap bisa menempelkan The Hundreds itu di setiap item apapun teman-temannya. Padahal dia tidak perlu harus membuat toko yang besar ya. Nah, kalau Anda ingin seperti itu, kenapa kemarin tawaran tidak Anda amini? Kok Anda bilang sulit? Ini agak betul. Karena memang kalau itu yang kemarin dia nggak pakai legasi, nggak pengen pakai legasi, hanya ingin mengakuisisi tapi ingin merubah. Jadi kalau seandainya tadi obrolan awalnya tetap brandnya legasi, apapun produknya gue beresin, kita bisa sharing.
dia pengennya dicuan nih. Ya. Ya pengennya dicuan, ingin apa? Mencari cuan di Legasi. Iya. Oke, kita terkendala di masalah permodalan misalnya. Tapi kita ada ide nih. Terus kita minta bantu lagi nih sama teman-teman video atau foto. Ini seharusnya fotonya seperti ini nih. Dia bisa bangun produk banyak Ya, apapun bisa dia ya, buat ya. gitu. Tapi tadi brandnya dengan catatan Legasi dong. Ya. Berarti obrolan kemarin tidak ke situ ya. Ya, tidak. Oke. Jul, ini yang menarik. Anda bertahan dengan mimpi, dengan tadi salah satu sikap Anda sikapi dengan kalau Legasi mungkin Anda amini kan, tidak Legasi, ya Anda buang lah. Ya, buang lah. Oke, yang menarik Anda tetap bermain dengan lokal brand nih. Katakan Kalbar ya. Ya. Nah, bagaimana dengan pesaing Anda yang di luar sana kayaknya dari sirkulasi manusianya lebih banyak yang datang walaupun tidak beli atau malah beli dengan banyak produk-produk store lain yang ada di toko mereka. Ya. Kalau kemarin kita memang fokus ke lokal. Nah, itu tadi masalah lokal kan kita udah obrolin. Lokal pride udah masuk belum? Balahan dulu Bang sebelum 2014 ini, itu. Sebelum geliatnya lokal pride teman-teman sudah pada masuk. Cuman mungkin teman-teman karena mungkin nggak fokus atau mungkin ya nggak tahu lah ya. Jadi banyak yang kolaps, tumbang. Pada akhirnya juga saya berpikir nih, sering ngobrol sama teman-teman gimana sih imbang nih antara cuan dan idealisme gitu ya. Bisa sejalan lah ya. Bisa sejalan, gimana? Tapi tidak mengintimidasi. Tidak mengintimidasi. Oke. Gimana nih? Jadi pernah ngobrol bersama beberapa teman. Pelaku store juga. Pelaku. Oke. Terus ada yang pelaku store, terus ada yang juga sebagai desainer dan banyak lah. Jadi bagaimana sih mengimbangi nih supaya tokonya tetap masih hidup, tapi keunikannya masih tetap bisa dijaga. Oke. Jadi keunikannya karakter toko atau apa nih? Ya kalau menurut saya sih ya mungkin seperti itu karena kan tidak semua barang ini bisa didapatkan mungkin di tempat lain. Artinya kan memang harus tetap di sini. Nah, distributor resmi lah ya, bahasa kerennya ya. Kemudian juga dengan unik, sesuatu yang unik itu kan pasti tidak memiliki massa yang ramai peminatnya, pasti orang sedikit kan. Lebih minor ya. Lebih minor. Bagaimana ini tetap bisa berjalan? Nah, kemarin ngobrol sama teman, jadi memang beberapa saya juga masih melihat nih bagaimana kondisi, ada hal yang seharusnya memang kita bisa paksakan. Contoh misal seperti di Singkawang ini kan sudah banyak sebenarnya ya teman-teman yang bisa sablon gitu. Cuman memang beberapa teman lain atau mungkin teman-teman komunitas, ini Bang bagus Bang. Ini ada rekomendasi macam. Ini Bang bagus Bang, bahannya Bang. Ini Bang bagus Bang, sablonannya. Terus ketemu yang lain, ini Bang sama nih Bang, sablonannya sama yang ini. Nah kok nggak bisa ya di sini gitu, apa yang salah nih? Kemudian terjadilah komunikasi lagi dengan teman-teman sablon. Ternyata di Singkawang ini sebenarnya teknik teman-teman itu udah oke. Yang jadi problem adalah alatnya, seperti misalnya kayak plastisol ya. Plastisol kalau di Singkawang ini kan masih pakai menggunakan pakai press untuk memasak tinta plastisolnya. Tapi kalau di Jawa kan udah pakai curing. Jadi tinta plastisol itu betul-betul terasa Bang, seperti kita dapat kaos di lelong, baju-baju band ya kan. Bagus gitu, nggak jadi lebih maksimal lah ya. Lebih maksimal. Nah, kemudian sebenarnya di sini juga saya juga beli barang juga sih sebenarnya dari luar Jawa ya. Satu ya karena dengan kita membeli sebenarnya kan itu bisa menutup bagaimana kebutuhan konsumen untuk tetap bisa datang supaya display tidak kosong. Satu. Yang kedua, itu juga bisa menjadi seperti tolak ukur bagaimana sih sebenarnya memproduksi yang benar. Mulai menjadi referensi lah ya sebenarnya. Nah, dulu kan kita sempat kaget nih Bang, dapat kita beli baju,
ternyata ada posternya, ada stikernya, dapat bonus-bonus bonusnya, gratisannya banyak oh ya. ternyata seperti ini gitu. Dulu kan kita beli di waktu kita masih di Swalayan misalnya, kayak di mana dulu, Mitra apa sih, di yang model-model Swalayan gitu kan nggak ada bang. Ya. Jadi dengan itu kita jadi belajar, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Tapi saya juga pasti memimpikan kalau bisa memang semuanya diisi produk legasi gitu, dan untuk distribusinya jadi bisa lebih luas supaya tetap bisa bertahan. Jadi dengan korelasinya dengan yang tadi Anda tetap kekeh dengan lokal brand, nah dengan di luar sana yang tadi saya bilang keluar masuknya lebih oke, dengan menjual produk orang yang lebih populer, nah terus bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masing-masing juga punya ini ya, punya apa? Ya kalau rezekinya masing-masing udah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maksudnya gini bang, secara cuan mungkin puas, Oke. tapi untuk batin mungkin belum. Berotak ya. Ya. Satu sisi nggak usah jauh lah. Orang, Ya. abang ketemu orang pakai stiker di helmnya manusia pagi. Ya, appreciate-nya berbeda. Ya. Pasti. Saya sering ketemu orang pakai baju. Produk Anda Ya. rasanya gimana gitu? Rasanya nggak Itu apa ya? Reward, itu reward. Iya, Saya bilang itu reward. Gini, reward. karena tidak semua orang mau nempelin stiker Iya. di tempat-tempat yang Iya. bisa terpapar. Iya. Kemudian tidak semua orang juga mau pakai produk yang tidak ngetop. Ya. Sorry saya bilang legasi Iya. tidak ngetop, bisa pede. Ya. Lebih baik aku pakai produknya yang luar negeri dong. Kayaknya Supreme misalnya kan. Kayaknya kan lebih gaul Lebih banget. gaul ya. Oke. Tapi mereka memilih itu untuk menjadi misalnya malam minggu atau mungkin Menjadi fashion mereka iya, ya. Jadi bahkan saya misalnya nih di sebuah acara misalnya gigs gitu, ada teman-teman yang memang main pakai baju kita gitu kan. ya. Wah, ini keren nih, berarti ya kita sebagai performer sebelum nampil juga udah ngayal nih bang, ini pakai baju warna apa ya, pakai baju apa ya biar Oke, bagus. Zul, kalau kembali itu kan seperti hal mimpi yang akhirnya kesampaian ya, walaupun dalam skala yang kecil ya. Ya. Nah, kalau dari legasi sendiri nih, Anda sebagai orangnya, kepikiran nggak untuk endorse band yang lagi aktif nih? Dari legasi, walaupun sorry, dia tidak bermain genre metal. Oh. Siapapun mereka, maksudnya. Sampai sekarang saya masih juga support teman-teman. Saya nggak bilang mensponsori ya, karena Endorse juga bukan? ya, karena bentuk sponsor ataupun endorse itu kan ada apa? Ada hitam di atas putih. Ya, ada MOU yang memang harus disepakati. Saya paham itu. Ya. Untuk sekarang si Lango, Ilham, pemain skate tuh kadang ngasih kita bantu dia Per bulan atau per event disiapkan untuk dia? Biasanya kalau ada produk baru kita share sama dia, ini mau yang mana nih, yang ini bang boleh. Nah, terus di situ juga dia jadi partner saya jadinya kebalik. Misalnya gini, bang kemarin misalnya Benny nih, kayak Benny nih ya, bang kemarin Benny-nya tuh berbulu, dia bilang kurang oke, tapi harganya sih masuk sih, dia bilang. Nah, kemarin aku dikasih nih sama temenku di Jogja, bahannya gini-gini, memang harganya agak up bang, tapi oke. Nah ini yang lagi saya produksi, jadi kualitas ya, itu harus dipertahankan. dia termasuk apa? Jadi seperti ke quality control, teman-teman tuh jadi kayak. Nah kalau quality dari Ijul sendiri dengan adanya statement tadi, apakah merasa ini orang dikasih malah nggak makasih? Oh ya. Atau gimana merasanya? Suka sih bang, karena menurut saya gini ya, saya kan tidak bisa menutup mata ya, tidak bisa mata. Artinya gini, di umur saya yang sekian, saya masih mencoba untuk memasuki pasar-pasar yang di bawah saya. Artinya kan saya harus tetap mengikuti bagaimana pola fashion mereka, terus juga daun mereka ya, lifestyle daya mereka. beli. Ini ternyata kaos harga segini mereka oke nih. Apa sih yang menjadi tolak ukur mereka tetap bisa membeli? Tapi harga tidak masalah. Harga tidak masalah, berkualitas. berkualitas. Ternyata anak-anak sekarang, oh bang, sekarang ini misalnya
warnanya lagi ngetren warna peach misalnya. Apaan tuh peach? Peach nih kayak gini bang, dia nggak terlalu pink, nggak terlalu krem misalnya. Oh ternyata seperti itu. Nah, jadi ada informasi yang masuk, akhirnya tetap kita perbaiki ya. Kita jadi terus memperbaiki. Ini Jul, untuk legasi sendiri dengan seperti ini. Nah, kalau saya lihat, apakah Ijul sendiri udah merasa kalau legasi itu udah terpapar luas saat ini? Ya. Sangat belum sih bang. Kemarin ketemu. Kalau Singkawang udah terkuasai kah? Atau sudah melek kah? Oh ada legasi di sini, ada legasi di sini. Saya tidak merasa bahwa saya menguasai ya, tapi kalau menurut saya legasi lumayan memberikan banyak dampak. Misalnya nih, beberapa teman-teman datangnya ya ke sini. Contoh misalnya seperti teman-teman seperti Secret Weapon, kalau mereka berkunjung ke sini berkunjung pastinya ke toko Ijul mana nih, Ijul DB atau Ijul Legasi gitu. Jadi itu seperti nama belakang saya aja gitu. Ada nama belakang lah yang nempel gitu. Teman-teman dari Siksa. Soalnya ada juga Ijul Tato. Temen ngopi kalau Bang Ijul Tato. Nah, tahunya Ijul yang mana satu akhirnya kan. Nah, akhirnya kan seperti itu. Ya, jadi tren mah. Jadi tren. Teman-teman di Pontianak juga pada tahu, di luar daerah, mungkin di Jakarta, di mana kemarin ada teman dari Jakarta, Siksa Kubur kan, mereka satu band juga datangnya ke sini. Teman-teman dari Las, Las mereka juga ke sini. Alhamdulillah teman-teman jadi tahu ya. Jadi tahu lah, ibaratnya ada destinasi sih. Ya, jadi katakan kalau ke Singkawang, teman-teman wajib kunjung. Ya, gitu. Ke Legasi ya kan begitu Pak. Nah, walaupun sekedar ngobrol-ngobrol aja. Iya, gitu. walaupun ya kopi wacana lah, ngobrol apa aja nggak ada yang bisa dibeli, nggak apa-apa. Yang penting bisa berkunjung, yang penting silaturahmi tetap. Ya. Oke. Jadi obrolannya ada kopinya, ada perseteruannya, juga ada religi dan dikit ya. Emang begitu. Menurut saya ini kan memang harus seperti itu, silaturahmi itu penting biar rezekinya juga panjang dan lancar kan. Kita tetap ngobrol lagi masih di Manusia Pagi. Nih ada apa ya? Stiker ya? Jul, satu hal sih juga yang saya mau tanyakan. Jadi bagaimana dengan nasib band Anda saat ini? Apa nih? Kan Anda sebagai frontliner. Nah, terus Anda lebih memilih khusyuk atau lebih memilih konsentrasi di Legasi daripada di band saat ini? Benar ya? Iya. Nah, nasib band Anda tuh seperti apa saat itu? Bocoran nih buat teman-teman. Jadi itu teman-teman siapa nih? Teman-teman band apa teman-teman di luar sana? Semuanya. Enggak, takutnya kayaknya di luar banget gitu kan. Jadi seminggu terakhir kita melakukan proses untuk album kedua di sini, Bang. Rencananya di sini? Ya. Jadi mulai pembuatan riff gitar, terus penulisan lirik kita di sini di Legasi prosesnya. Bahkan kalau kemarin juga udah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang mengerti dengan sound, mereka bilang kenapa jauh-jauh di luar ya. Ya di sini aja, dia bilang. Kemudian juga ini fungsi kaos ini kan juga bisa sebagai peredam, mereka bilang. Terus ini banyak kayu kok, akustiknya bagus, dia bilang menghemat biaya. Terus juga kita kerjanya jadi lebih santai, artinya teman-teman masih tetap bisa mengerjakan lagu, saya juga masih tetap bisa jaga toko kan, dan harus meninggalkan toko gitu. Nah ini yang agak buat teman-teman tuh, jangan ikutin, dia tetap enak bisa jaga toko, dapat duit, Anda dapat apa? Ya Jul. Nah ini, sorry, saya lebih agak dalam nih ya. Apakah ini karena ketidaknyamanan mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk berproses di Legasi?
Nah teman-teman dari Libit tadi, Iya, iya. karena aduh nggak enak sama Zul, vokalis gue tuh, nah jadi harusnya kita ngalah. Oh ya. Apakah seperti itu atau apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya karena tidak ada komputer yang lebih oke dibanding di sini Ya pamer cuy. daripada laptop Mereka, soalnya laptopnya udah tua-tua bang. Udah bilang aja kalau barang mereka jelek, barang legasi bagus kan. Di sini lebih mumpuni lah Ya, ya. buat di install software, terus juga tadi yang saya bilang untuk ruangan juga lebih oke, kemudian juga apa kalau harus, karena kita kan memang pengennya itu recordnya sendiri bang. Jadi DIY lah ya, lebih ke DIY semangatnya. Lebih bukan juga masalah uang sih sebenarnya, tapi lebih ke kepuasan gitu untuk set sound sendiri Sesuai dengan kemauan, sesuai dengan sendiri, kemauan. Terus juga kemarin kita diskusi sama teman-teman, terus anggota band, ya alangkah baiknya memang kita garap sendiri di tempat sendiri gitu. Tapi sebenarnya Izul ini pintar loh. Saya bilang kenapa? Selain dia sebagai frontlinernya di band, yang kedua dia punya store, mereka berproses di sini. Banyak dikitnya juga legasi tetap keangkut tuh di band mereka. Ini displaynya di mana? Oke kan? Oke kan? Tapi oke, jadi saya bilang di sisi itu saya melihat adalah ada yang namanya simbiosis mutualisme. Ya. Jadi kalau kita melakukannya tanpa ada unsur-unsur yang sorry nih, yang negatif, itu akan jalan dengan baik. Sebenarnya ide itu juga bukan muncul dari saya bang, bahkan Tapi Anda ngamini aja kan? Iya, Punya saya dong harus di sangat sini. mengini. Oke nih. Kapan-kapan. Ya. Dan teman-teman di band sangat sadar gitu, sangat sadar. Oh ternyata memang fungsi kita di band bisa membantu Ijul nih gitu kan. Tapi enggak sih, saya lihat kayaknya dari sisi yang tidak kelihatan mungkin ya, kenyamanan. Ya. Jadi loh ini udah ada kok tempatnya ini. Terus selain berteman, selain dia vokalis dia, udah di sini nyaman. Artinya kalau tempat ini nyaman, kenapa tidak? Kenapa harus tidak? keluar? Ya, benar. Nah sama halnya juga kita kalau mau jajan, mau ngopi di mana, kalau di situ yang paling nyaman, walaupun crowd atau sepi, kalau nyaman ya tetap nyaman. Oke Jul, itu tadi. Jadi legasi apakah tadi tetap akan berkutat dengan brand lokal sampai tahun ke depan, termasuk nanti adanya brand Libit yang peluncuran album keduanya? Tetap bertahan? Ya, insya Allah akan tetap bertahan. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain bisa, yang dulu sempat memproduksi brand mereka sendiri, bisa kembali lagi merilis, bisa titip kembali ke sini. Ya. Kita perbaiki sama-sama sistemnya. Saya memperbaiki sistem yang ada di Legasi, teman-teman juga memperbaiki sistem yang ada di clothingan mereka. Terus juga mudah-mudahan teman-teman yang mungkin bukan sebagai pelaku tapi sebagai konsumen lebih ngeh nih terhadap produk-produk lokal, karena juga ya simbiosis lah bang, si konsumen membeli, baik itu membantu secara finansial, secara cuan kepada baik band ataupun pelaku clothingan. Si pelaku clothingan ataupun band memproduksi merchandise dengan teman-teman sablon kan. Jadi apa mata rantai ya. Nah, ini agak sadis sih tapi nggak apa-apa. Ya. Berarti Anda mengklaim atau legasi ini mengklaim bahwa satu-satunya sih, bukan satu-satunya yang mendistribusikan produk-produk lokal ya. Oh enggak. Enggak, buktinya dari tadi kok bangga-bangga dengan yang lokal mau beli apa di produknya kayak gini, enggak bagus, tapi kok kayaknya ke sisi Anda ini bagus. Mungkin Anda ingin mengklaim bahwa siapa yang mengakomodir kalian kalau enggak Ijul Legasi. Gitu ya? Enggak. Oke, gitu. Gimana jadinya benar? Di Singkawang yang konsen ya masih dia sok-sok bijak, punya produk sendiri juga. Okay. Terus juga jual barang merchandise band juga. Itu ada Tajam Merch di dekat ya? Tajam Merch masih mungkin kalau untuk store mungkin dia dulu. Oke. Kemudian diikuti oleh Pakau masih stabil, masih. Terus ya di sini Legasi nih. Nah, terus mungkin
beberapa ya dulu ya, banyak ya. So Streetwear kan dulu ada So Streetwear, terus Nothing Brand, Kuril Apparel, kemudian Dowear, kemudian apa lagi ya dulu ya, Sit Slow, banyak Bang, clothingan lokal banyak sekali yang produksi satu artikel, 2 artikel gitu. Cuman nggak tahu nih kenapa pada ya itu tadi mungkin karena sirkulasi perputaran ekonomi ini kan sangat tidak baik, jadi untuk membuat sebuah ini kan Anda butuh modal yang berlapis tidak satu lapis. Saya kan nggak mungkin memproduksikan ya, mereka iya kan. Anda produksi legasi aja udah cukup. Udah Tapi nggak apa-apa, yang penting kita mati dengan cara kita sendiri daripada mati dengan orang lain. Betul. Ini sederhana sih. Sederhana sekali pertanyaannya harus saya tanyakan, tapi ini juga namanya manusiawi juga. Nah, Anda sebagai pelaku bisnis lokal di Kota Singkawang dan Anda harus memutuskan untuk ngangkat juga khasanah lokal. Artinya apapun produknya, yang penting selama itu lokal brand. Nah, terus ditempur saat ini juga dengan yang namanya tadi Anda sempat nyinggung soal lelong. Nah, kenapa Anda tidak terpikir untuk apa ya? Anda udah punya store nih, mengimbangi dengan beberapa khusus display atau satu spot lewat. Anda nggak terpikir seperti itu? Sebenarnya ada. Konsentrasinya kalau boleh tahu untuk ke produk apa? Maksudnya apapun produknya atau memang ada segmennya yang khusus untuk yang produk lewat? Apapun produknya, tapi mungkin lebih ini ya. Maksudnya kalau misalnya display nih, ada satu topi, ada satu kaos, ada satu celana, ada satu sepasang sepatu. Ya. Udah, gitu aja. Enggak, tapi itu maksud saya untuk dijual. Iya, buat dijual. Oh, itu aja. Ya udah, itu aja. Gimmick-gimmickan aja, Bang. Oh, lebih gimmick ya. Tapi memang konsentrasinya dari itu ya. Kita juga nggak bisa memungkiri sebenarnya untuk streetwear yang kita tahu seperti dulu kan, zaman waktu kita masih hunting ya, kecil, kita pakai celana bordir kan, besar Alien Workshop kan, Mambo, Alien Workshop, Santa Cruz, Skateboard kan, Independent, itu kan mereka sampai hari ini juga masih bertahan Bang. Itu ya layak lah kita apresiasi. Artinya kalaupun misalnya mungkin nanti di sini kan, saya banyak sekali ya teman-teman yang berkecimpung di lelong, bahkan saya dulu juga berkecimpung di lelong juga. Artinya kalaupun nanti ada yang mau nitip misalnya, atau mungkin display tadi ya, tidak ya. Tapi dengan syarat ketentuannya tadi. Syarat ketentuannya seperti itu. Berlaku menurut sistemnya legasi. Ya, artinya tidak. Ini maaf mungkin hanya motif kaos saja gitu. Misalnya baju Hawaii misalnya gitu. Saya enggak. Tapi kalau misalnya ini Santa Cruz misalnya, Santa Cruz tahun berapa gitu, vintage ya, celananya terus. Oh, berarti ada klasifikasi khusus ya kan, itu kan tidak cuma brand tapi ada klasifikasi. Ya, artinya kan orang yang datang ke sini juga heran nih, ini kok ada lelong di sini gitu. Ini dijual banyak banget. Ya, ini dijual Bang gitu kan. Oh ya, ini dijual nih. Harganya berapa Mas? Kenapa sebenarnya? Kita menjelaskan. Jadi mereka juga lebih tahu gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih hunting, jangan putus semangat. Legasi mau kok nampungin barang begituan, tapi dengan syarat dan ketentuan. Ya, harus kita obrolin dulu. Ada klasifikasi produk yang harus di display. Karena kan tempatnya juga kecil. Ya, bukan yang seperti store-store yang tumpukan gunung gitu ya. Oke Jul, terakhir, tadi Anda pelaku ini tetap kekeh dari 2010 hingga sekarang. Itu kan juga kurang lebih 10 tahun ya. Kurang lebih 10 tahun Anda tetap menggeliat di sini dan Anda tetap melakoni ada seperti Frontliner di band. Hanya Anda mau terbit di album kedua, full album ya. Insya Allah full album, oke, dan digarap sendiri ya, diproduksi sendiri. Nah, sederhana. Nggak boleh ditenggak dulu ini soalnya saking sederhana tapi nusuk juga ya begini nih. Harapan. Jadi saya masih punya dua nih kalau untuk harapan. Harapan Ijul sebagai legasi untuk Singkawang, dan Ijul legasi kepada government, kepada pemerintah. Biasa kan orang kan ada ingin di superdog, kamu aja deh ngobrol. Pertama dulu harapan Anda untuk pemerintah tercinta Kota Pusaka,
kota budaya, kota pariwisata, kota amoy, dan kita adalah kota segala-galanya. Monggo Pak E. Ada nggak? Apa ya? Bukan pribadi loh ya, legasi. Sih, mungkin bagi yang tahu nih, saya dan legasi itu mungkin menjadi momok-momok pemerintah juga, karena saya lumayan vokal bang untuk beberapa kritik, ya. Maksudnya kritik yang membangun ya. Siap. Kritik yang membangun. Terus juga untuk harapan, sebenarnya saya nggak ada harapan sih kepada pemerintah, karena menurut saya akan mungkin ya, saya berharap dari sayanya dulu sih, dari saya dan pelaku teman-teman, karena memang ya setelah kita pelajari, setelah kita amati, memang teman-teman yang mungkin di Jawa, mungkin di luar negeri juga nggak ada campur tangan pemerintah, kan street jalan kehidupan teman-teman aja gitu. Saya nggak ikutan, kamu aja di situ sendiri. Ya mungkin untuk event aja mungkin lebih dipermudah. Artinya gini loh, kita nggak muluk-muluk. Ini kita nggak minta nasi kok sama pemerintah. Kita cuma minta sendok aja. Nanti kita yang cari nasinya sendiri. Kalau sendoknya udah dikasih, udah diperbolehkan untuk digunakan. Dalam arti kata fasilitas, izin dipermudah. Terus juga open minded sih, seharusnya juga pemerintah, pejabat-pejabat kita open minded. Jadi ingin kotanya seperti Bali, ingin kotanya seperti Bandung, ingin kotanya seperti Jogja, ingin kotanya seperti Bangkok di Thailand. Tapi kok nggak dilihat gitu. Mereka banyak jalan-jalan. Ya, studi bandingnya ngapain gitu. Mereka di sana belanja gitu kan. Shopping. Seharusnya belanjanya ke legasi. Ya, maksudnya seharusnya juga ada mereka yang dibawa pulang, pikir ya? Ya seharusnya Singkawang juga harus jadi destinasi untuk kota-kota lain untuk studi banding ke sini gitu. Artinya kan ya mungkin udah saatnya lah. Seperti abang bilang tadi, ya, Singkawang selalu mempercantik diri sih, tapi cacat. Ya, dipaksain. Dipaksa terus cantik. Jadi nggak sesuai dong dengan Singkawang ya. Nggak sesuai ya? Belum Singkawang belum hebat. Nggak hebat, saya nggak setuju. Nggak maksain. Nah, ya boleh deh ngobrol dengan saya di sini kalau masih pengen ngobrol bahwa Singkawang hebat. Ya, oke. Belum hebat lah. Ya. Terus kalau legasi sendiri, untuk legasinya, tadi kan Ijul selaku legasi untuk ke pemerintah, artinya no way, no compromise ya. Ya. Kecuali sendok tadi lah, oke lah ya, sendok ya. Ya itu kan udah memang menjadi tugas mereka. Iya, harus dong mengakomodir hal seperti itu wajib. Mereka juga punya mimpi ya. Ya ayo lah kita sama-sama. Bangun dong bareng-bareng mimpinya. Nah kalau untuk legasi sendiri ke depannya? Kalau bisa mau pindah kali ke pasar. Ya pengennya gitu. Aku tahu banget. Pengennya pindah ke pasar, pengennya kalau bisa memang layak kita sudah bisa memproduksi semua aparel, semua item. Jadi semua item, jadi semua kebutuhan teman-teman bisa kita produksi. Dan kalau bisa memang saya juga pengennya nggak mau beli lagi. Kalau bisa memang saya yang produksi semua. Artinya itu kan tidak hanya bisa mempunyai hanya cukup uang, tapi juga kita harus bisa mengontrol produksian, timing, manajemennya lebih rapi lagi ya. Rapi, bukan hanya sekedar uang gitu. Bagaimana? Oh ini keluar sekian, ini harus masuk lagi kan? Artinya kita juga harus manajemen produksinya juga harus oke. Membantu teman-teman band, memproduksikan teman-teman band di merchandise mereka gitu. Sekali kita produksikan mereka itu bisa jadi tolak ukur mereka kan. Nah, sisanya ya official mereka lah. Iya. Jadi kayak kita kasih percikan api dikit aja. Iya. Ntar mereka yang membesarkan api bara. Dan tetap menjaga baranya tetap menyala. Ya. Oke. Jadi menarik. Jadi legasi itu punya harapan walaupun secuil tapi tetap harus dibeli sama dia. Jadi kita nggak bakal ngobrol banyak lagi, kita tunggu nanti kejutan-kejutan berikutnya bersama Jul Legasi, tetap di Indonesia Pagi. Pantengin terus ya guys. Oke, saya dadah.
kasih sudah berkunjung ke store kita. Untuk teman-teman yang sedang nonton video ini, bisa di subscribe, di like channel YouTube-nya, diikuti terus update dari Manusia Pagi. Kemudian juga silakan dicek di Instagram Legasi 158 Official. Kemudian di Facebook juga Legasi 158 Official. Buat supaya tahu produk-produk, bisa nanya-nanya seputar produk, seputar event, atau seputar tentang band atau kreatif di Singkawang.